happened to your face? Что ты сделала, а? It's alright. It's alright. Поняла? Ждали мы карточку. Тебе не надо. Ты Стась, звони. Понял? Alina. Mengisahkan seorang mantan komando layanan khusus yang memalsukan kematiannya sendiri dengan harapan menjalani kehidupan yang tenang. Namun di masa-masa ketenangannya, dirinya berjumpa dengan seorang gadis muda yang tak berdaya di bawah penindasan geng Rusia yang brutal. Dan karena hal tersebut, dirinya menemukan sebuah keinginan akan keadilan dan menyelamatkan sang gadis dari geng kejahatan brutal tersebut. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke alur ceritanya. Nice man, a black man. Raimu kenal aku ya orang sing ngomong sing ora-ora dancuk. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang mantan komando khusus bernama Miskal. Diceritakan bahwa dirinya sengaja memalsukan kematiannya agar dapat hidup normal seperti manusia pada umumnya. Dirinya mencoba hidup normal dengan bekerja di sebuah toko bangunan di sekitar rumahnya. Thought you finished this job last week. Bet you didn't have to push no dollars at your old job, did you? Di tempat kerja, semua temannya tidak mengetahui tentang jati diri yang sebenarnya dari Miskal. Di tempat kerja, Miskal mempunyai seorang teman dekat bernama Rafli. Diceritakan bahwa Rafli hendak mengikuti tes sebagai pekerja satpam. Karenanya, Rafli meminta bantuan kepada Miskal untuk membantunya berlatih mengolah tubuhnya yang agak gendut. Potatoes or vegetable? The bone in the tuna. You want to make security guard, you gotta lose weight. Carrots are crunchy, dry seaweed is crunchy. Progress, not perfection. No more chips. No more chips. Diceritakan bahwa istri dari Miskal telah tiada. Alasan Miskal sering membaca buku, karena sang istri yang memiliki keinginan untuk membaca 100 buku yang telah ditargetkan. Karenanya, Miskal mencoba untuk menyelesaikan pembacaan buku tersebut demi sang mantan istri tercinta. Setiap malam sepulang kerja, Miskal selalu menuju ke sebuah restoran untuk minum dan membaca buku. Dan karena saking seringnya, ia mengenal seorang gadis yang juga pelanggan setia di tempat tersebut. Gadis tersebut bernama Alina. Diceritakan bahwa sang gadis mempunyai hobi bernyanyi, namun hobinya tersebut tersingkir ketika ia terjun ke pekerjaan sebagai kupu-kupu malam. Gonna give up that refined sugar. A little machine for making demos. Body, mind, spirit, remember? Di malam hari berikutnya sepulang kerja, seperti biasa Miskal nongkrong di warung makan favoritnya untuk melanjutkan membaca buku. Namun di waktu tersebut, ia menyadari tentang keadaan dari Alina yang tidak biasa-biasa saja. Diceritakan bahwa di malam sebelumnya, Alina mendapatkan seorang pelanggan bajingan yang amat kasar kepadanya. Karenanya ketika sang germo dari Alina menelpon, Alina mencoba untuk menolak pelanggan tersebut. Namun paksaan dari sang germo yang terkenal bengis, alhasil Alina menerima pelanggan tersebut. Oh, yeah, yeah. How much to take? Di malam selanjutnya di tempat biasa, Miskal mencoba untuk menyapa Alina. Alina yang menyadari jika dirinya membutuhkan sosok teman, ia pun mencoba untuk mendekati Miskal. Di sini, pandangan dari Miskal tertuju pada lebam yang terdapat di salah satu mata Alina. So, Bob,
your face. Namun di sini Alina mencoba menutupi tentang apa yang terjadi. Dari beberapa obrolan kecil, mereka mencoba untuk pulang bersama. Namun di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh bos dari Alina yang bernama Slavi. Di sini Slavi amat marah kepada Alina yang mana tidak mengangkat panggilannya. Slavi yang menganggap jika Miskal tertarik kepada Alina, ia pun memberikan kartu nama tentang tempat prostitusinya. Dari kejadian tersebut, Miskal tidak pernah bertemu dengan Alina di warung andalannya. Sampai suatu malam, sang bartender mengatakan bahwa Alina sedang dirawat di sebuah rumah sakit akibat beberapa pukulan dari bosnya. Miskal yang mendengar hal tersebut langsung menuju rumah sakit tempat Alina dirawat. Melihat Alina yang sedang berbaring, hati dari Miskal sedikit tersentuh. Karenanya, Miskal mencoba mencari informasi tentang Alina dari temannya. Sang teman mengatakan bahwa keadaan dari Alina akibat perbuatan Slavi. So Slavi made the example. It's a reminder for the rest. Mendengar penindasan tersebut, hari-hari dari Miskal menjadi terganggu. Karenanya, ia mencoba untuk pergi ke tempat prostitusi dari Slavi. Ya. Di awal-awal, Slavi menganggap jika Miskal ingin dihibur oleh salah satu wanitanya. Namun di sini Miskal memberitahukan tentang maksud dan tujuannya. Ia ingin membeli Alina dengan beberapa uang yang telah disediakan. Namun di sini, Slavi menolaknya. Hal tersebut karena ia menganggap bahwa Alina merupakan wanita favorit dari beberapa pelanggannya. Mendengar hal tersebut, Miskal langsung berbalik badan. Namun bukan untuk pergi, melainkan mengunci pintu agar tiada orang yang datang. Dengan pengamatan mata elangnya, Miskal mencoba beraksi. Diceritakan bahwa Slavi bukanlah bos sesungguhnya. Ia hanyalah salah satu dari anak buah bos kejahatan terbesar di Rusia yang bernama Pushkin. Karena kematiannya, beberapa bisnis ilegal dari Pushkin mengalami hambatan. Dan oleh sebab itu, Pushkin memerintah tangan kanannya untuk menyelidiki tentang kematian dari Slavi. Take me to the murder scene. Di pagi harinya, Miskal mencoba untuk mencari Rafli karena tes yang hendak diikuti. Namun mengetahui jika Rafli tidak ada di tempat, Miskal pun mencoba untuk mendatangi rumahnya. Diceritakan toko dari ibu Rafli mengalami sebuah tragedi kebakaran. Karenanya, Rafli mencoba untuk pulang dan membantu ibunya membersihkan toko. We have a lot of work. Okay. Helping you. Setelah bersih-bersih, Rafli mengatakan tentang kebenaran yang terjadi. Ia mengatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan ulah dari polisi korup yang selalu meminta uang keamanan kepada ibu Rafli. Di beberapa hari kemudian, para polisi korup kembali ke toko dari ibu Rafli. Mereka meminta uang keamanan seperti biasanya. Namun ketika mereka hendak pergi, ternyata Miskal sudah mengamati dari awal. Di sini, Miskal hanya menggertak para polisi tersebut untuk mengembalikan semua uang yang sudah mereka ambil dari ibu Rafli. Yeah, you must have a death wish the money from. Maybe you should give it back.
Punk. Tomorrow you'll have returned all the money you extorted. Di lain sisi, tangan kanan dari bos Pushkin mencoba untuk mencari informasi tentang pembunuh Slavi dari salah satu pekerjanya. Yang mana wanita tersebut merupakan teman dari Alina. Di sini, teman dari Alina mengatakan bahwa seorang pria berkulit hitam menemui Alina ketika berada di rumah sakit. A week ago. A man. New friend. Very Nice man. A black messiba. Muslim. Oh, the secret. Dari informasi tersebut, tangan kanan dari bos Pushkin mencurigai Miskal lewat beberapa rekaman CCTV yang didapat. Dengan beberapa informasi yang ia dapatkan, akhirnya sang tangan kanan dari bos Pushkin menemukan tempat tinggal dari Miskal. Di sini ia berpura-pura sebagai anggota polisi yang hendak menanyai Miskal tentang kematian dari Slavi. Namun di sini Miskal tidak mempercayainya begitu saja. Ia mengetahui bahwa orang tersebut merupakan salah satu dari anggota Slavi yang sedang mengejarnya. You didn't stay long. I didn't check my watch. Why you dying that particular restaurant? I was meeting a friend. It was her idea. I'll be in touch. Dan dari pertemuan tersebut, Miskal menganggap bahwa dirinya mempunyai sebuah ancaman. Karenanya, ia mencoba untuk menyusun rencana untuk mengelabuhi tangan kanan dari bos Pushkin dan anggotanya. Yang mana, ia hendak mengatur keadaan seolah-olah dirinya hendak pergi keluar kota. Please log at 10 a.m. tomorrow. Namun di sini, nampaknya tangan kanan dari bos Pushkin tidak begitu bodoh. Ia mengetahui jika semua itu merupakan akal-akalan dari Miskal. He's not going anywhere. He's watching us. Miskal yang menyadari jika lawannya kini bukanlah orang sembarangan, alhasil dirinya mencoba untuk mencari informasi tentang identitas dari tangan kanan bos Pushkin. Miskal mencoba untuk menemui sahabatnya dulu yang pernah beroperasi bersama ketika masih menjadi agen khusus. Teman dari Miskal bernama Susan. Diceritakan bahwa Susan sudah tidak menjadi agen lagi. Namun dirinya kini hanya bekerja sebagai konsultan. Di sini Miskal hanya ingin mengetahui tentang siapa musuh yang sedang dihadapinya. Who this man is? Karena Miskal merupakan sahabat dekat, alhasil Susan pun mencoba untuk membantunya. Susan membawa beberapa berkas tentang musuh dari Miskal. Di sini Susan mengatakan bahwa beberapa germo yang telah dibunuh, merupakan anak buah penting dari bos Pushkin. Dan tangan kanan dari bos Pushkin yang sedang mengejarnya, ia bernama Teddy. Seorang mantan polisi khusus yang amat pintar dan cerdas. Tak hanya itu, Susan juga memperlihatkan beberapa polisi korup yang menjadi salah satu anak buah dari bos Pushkin. In the trunk of their car in the precinct parking of the secret police for years. Boston PD, probably on it for work in several days. He won't stop until he kills you and anyone you... Cerita berlanjut. Di sini, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang mana merupakan anggota polisi korup yang bekerja kepada bos Pushkin. Di waktu tersebut, ia menyadari kedatangan seseorang dari suara mobilnya yang berbunyi. Dan ternyata, orang tersebut ialah Miskal. Tujuan dari Miskal hanyalah mengorek informasi tentang bos Pushkin. need to know everything. Who, what. Karena beberapa penyiksaan yang diberikan oleh Miskal, alhasil sang polisi korup pun memberikan semua informasi yang diminta. Yang mana, ia membawa Miskal ke tempat pencucian uang dari bos Pushkin.
Di tempat tersebut, Miskal berpura-pura bahwa dirinya diperintah bos Pushkin untuk mengambil alih tempat tersebut. Pushkin made the call. I'm just moving. Namun menyadari jika mereka tak percaya, alhasil Miskal mencoba untuk menggertaknya. Ketika semua sudah berhasil dilumpuhkan, Miskal menghubungi kepolisian untuk membawa semua uang di tempat tersebut. Namun tak berakhir sampai di sini. Dari sang polisi korup, Miskal menemukan beberapa data penting tentang keuangan dari bos Pushkin. Miskal juga menghancurkan semua tempat yang berhubungan dengan usaha ilegal dari bos Pushkin. Setelah dirasa cukup, Miskal mencoba untuk menemui Teddy. Miskal memberikan kesempatan kepada Teddy agar tidak berakhir seperti beberapa anak buahnya. Namun bukannya takut dengan peringatan dari Miskal, di sini Teddy malah semakin marah. Yang mana ia mencoba untuk menyandera Rafli yang telah diketahui merupakan sahabat dari Miskal. Yes. Mr. McCall. Di sini Teddy menyuruh Miskal agar segera datang ke tempatnya. Miskal yang mengetahui jika di tempat tersebut terdapat beberapa anggota dari anak buah Teddy. Alhasil Miskal mencoba untuk melumpuhkannya satu persatu. Mr. McCall, what's going on? Dengan keterampilan yang sudah dikuasai, nampaknya tidak begitu sulit bagi Miskal untuk memenangkan pertempuran. Listen, get everybody out of here. Don't leave anybody. Find the hostages. Ketika Teddy melihat pergerakan dari Rafli dan hendak membunuhnya, tiba-tiba Miskal datang di waktu yang tepat. Berhasilan dari Miskal melumpuhkan Teddy mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam.